untuk mengikuti Mesbah Doa Online. Jemaat Tuhan sungguh bersyukur kalau dari rumah kita masing-masing kita boleh bersatu di dalam Mesbah Doa Online. Mari kita bersatu di dalam jam-jam doa kita kepada Tuhan. Kita berelasi bersama dan beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bersatu hati mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita hari demi hari. Lihatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan sampai dikatakan kita ini biji matanya Tuhan. Sungguh ini satu hal yang teramat istimewa. Kita manusia berdosa tetapi begitu berharga dan dikasihinya. Mari puji dan sembah Dia. Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya Engkau memberikan yang baik. Bahkan sejak awal mula Engkau menciptakan kami serupa gambar-Mu. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Kami bersyukur akan hal itu. Dan kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan lewat Mesbah Doa Online, kami berdoa kiranya ini boleh menjadi satu persembahan yang indah bagi Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang mana
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengar renungan firman. Tuhan, kami bersyukur kalau di masa-masa pandemi, ketika kami masih belum bisa beribadah secara fisik di gereja, Engkau terus mencurahkan firman demi firman-Mu bagi kami. Tidak hanya firman yang menghibur dan menguatkan, tetapi juga firman yang menegur dan firman yang membangun hidup kami. Kami berdoa kiranya roh hikmat-Mu memampukan kami untuk boleh menerima kebenaran firman, menghidupinya dan melakukannya di dalam keseharian. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Prof, kalau Anda tadi katakan memang ada isu mendasar adalah kasus rasisme, kemudian ada ya gap antara ekonomi mungkin yang white supremacy maupun juga warga berkulit hitam. Lalu selain itu ada yang menunggangi. Lalu seberapa besar komposisi ini, Prof? Mengingat memang kasus rasisme ini sudah berulang kali terjadi dan pastinya menjadi sebuah isu sentral di Amerika Serikat. Bahkan 53% warga Amerika Serikat mengatakan isu rasisme masih menjadi salah satu isu sentral, Prof. Ya, Bapak Ibu Saudara, 2 bulan yang lalu, tanggal 25 Mei, tragedi kematian George Floyd di Amerika kembali mencuatkan isu rasisme. Slogan Black Lives Matter menggema di berbagai belahan dunia. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu isu, tentu rasisme di sini bukan satu-satunya isu, ada begitu banyak isu yang complicated di Amerika, tetapi tentu salah satunya adalah rasisme. Di Indonesia, kampanye Papua Lives Matter juga menunjukkan adanya diskriminasi rasial penduduk Indonesia kepada warga Papua. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Saudaraku, sebagai seorang Kristen, bagaimana hati kita melihat hal-hal ini terjadi? Adakah hati kita miris melihatnya? Atau perasaan kita biasa-biasa saja? Atau justru kita berpikir bahwa mereka layak mendapatkannya? Mereka pantas menerima itu semua? Saudaraku, berbicara mengenai rasisme, apa itu rasisme? Secara singkat, rasisme adalah keyakinan seseorang bahwa ras atau suku yang dimilikinya lebih superior, lebih tinggi, lebih unggul daripada ras atau suku lainnya. Rasisme dan sukuisme ini terjadi di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi di gereja Tuhan. Atau mungkin engkau dan saya termasuk di dalamnya. Saudaraku, yang perlu kita waspadai adalah sikap seperti ini akan merusak kesaksian kita sebagai seorang Kristen. Kesaksian kita ketika kita ingin menyaksikan Kristus yang mengasihi semua orang. Kristus yang mati di kayu salib untuk semua orang. Saudaraku, kalau kita melihat diri kita, menengok ke kedalaman hati kita, adakah rasisme? Di
di dalam hati kita? Cara ngeceknya gampang. Saya bagikan 2 tolok ukur sederhana yang kita bisa cek dengan amat cepat. Yang pertama, kalau kita termasuk salah satu dari sebuah perkumpulan yang mayoritas, lalu kita dipimpin oleh satu orang yang secara suku berbeda dengan perkumpulan kita, bagaimana respon hati kita? Yang kedua, misalkan ada keluarga yang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan pasangan yang berbeda suku, menolak kawin campur. Sampai di titik ini mungkin kita berpikir, loh it's okay, nggak salah. Dan memang nggak salah. Kalau alasannya hanya sebatas orang tua punya satu pemikiran yang baik, nah kalau engkau menikah dengan orang yang satu suku saja, engkau perlu beradaptasi. Dan itu nggak mudah, apalagi engkau harus menikah dengan pasanganmu yang berbeda suku, tentu itu perlu satu effort yang lebih. Sampai di titik ini tidak ada yang salah. Tetapi ketika ada satu pemikiran, ada satu superioritas di sana, bahwa suku di keluarga kita ini lebih baik, lebih tinggi, lebih unggul daripada suku keluarga pasangan anak kita, maka di sana ada rasisme. Di sanalah ada sukuisme. Ketika kita melihat bagian Alkitab yang kita baca tadi, ada 2 tokoh utama di sana, Petrus dan Kornelius. Petrus adalah perwakilan dari orang Yahudi, sedangkan Kornelius mewakili kaum non-Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menariknya di ayat 28, kita bisa menemukan bagaimana orang Yahudi itu memandang rendah orang non-Yahudi. Mereka melihat bahwa bangsa non-Yahudi adalah kaum yang kafir, tidak mengenal Tuhan yang benar, tidak menyembah Allah yang benar. Lalu Petrus pun ketika sudah menjadi murid Yesus, mengikut Yesus sekian lama, ternyata tidak bisa lepas dari isu diskriminasi ini. Petrus pun juga tetap ada satu sikap rasial terhadap bangsa di luar Yahudi. Maka dikisahkan Petrus mendapat penglihatan. Apa isi penglihatan Petrus? Suatu ketika di jam 12 siang Petrus naik ke atap rumah. Di sana dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Ketika dia berdoa, maklum namanya jam 12 siang, lunch time, Petrus lapar. Perutnya mulai keroncongan. Itu cacing di dalam perut mulai konser dangdutan. Nah ketika Petrus berdoa, tiba-tiba langit itu terbelah dan turunlah kain yang lebar yang digantung di keempat sudutnya. Bapak Ibu Saudara, kalau jadi Petrus apa yang dipikirkan? Kalau saya kan kagum sekali. Wah, ini luar biasa, ini Tuhan mengerti kebutuhan saya. Benar ini. Doa orang benar didengar. Mintalah maka kau akan menerima. Ini kan keren sekali. Delivery langsung from heaven, gosen dari surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi ketika kain itu turun terbentang, yang dilihat Petrus adalah berbagai macam jenis binatang ada di sana. Segala macam binatang, dan menariknya di sana ada binatang haram dan tidak haram. Lebih ajaib lagi, ada suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus mungkin sempat tergoda. Enak sih, bisa dijadiin seafood nih. Yang itu bisa dijadiin RW nih. Tetapi Petrus tegas menjawab, "Enggak Tuhan, enggak. Mana bisa aku makan sesuatu yang haram, yang enggak tahir." Lalu terdengar kembali suara berkata, Petrus, bandel kali kau." Ini LAI terjemahan Batak. Suara itu kembali menegaskan, apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan, engkau nggak bisa katakan haram. Dan menariknya, kejadian ini terjadi sampai 3 kali. Setelah penglihatan yang dialaminya, Tuhan menyuruh Petrus berjumpa, menemui Kornelius. Kornelius seorang Romawi yang takut akan Tuhan tetapi belum pernah mendengar berita Injil. Waktu bertemu dengan Kornelius, Petrus berpikir,
Jangan-jangan ada hubungannya penglihatannya kemarin dengan perjumpaannya pada Cornelius hari ini. Singkat cerita, Cornelius dibaptis. Cornelius bertobat. Saudaraku, penglihatan yang dialami Petrus dan perjumpaannya dengan Cornelius mencalikan mata hati Petrus bahwa Allahnya bukan Allah yang diskriminatif. Tidak ada satupun bangsa yang najis di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, berbicara mengenai rasisme, maka kita harus melihat bahwa rasisme, segala bentuk diskriminasi yang ada adalah akibat dari dosa manusia, kejatuhan manusia di dalam dosa. Pendeta Yakub Trihandoko pernah mengatakan, dari perspektif Kristiani, rasisme lebih ke arah persoalan teologi daripada relasi, persoalan spiritual daripada sosial. Maka dari itu kita perlu kembali menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan. Belajar kembali menyamakan isi hati kita dengan isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan halal, tidak mungkin kita katakan haram, bukan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, secara singkat malam ini kita akan melihat dua hal. Yang pertama dari perspektif penciptaan. Kalau kita kembali melihat bagian awal Alkitab kita dikatakan kita manusia, engkau dan saya diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Alkitab terjemahan bahasa Jawa tidak berkata bahwa semua manusia yang suku Jawa aja adalah gambar dan rupa Allah. Alkitab terjemahan Sunda tidak ditulis di sana bahwa semua manusia, tapi khususnya yang masyarakat Sunda aja gambar dan rupa Allah. Semua manusia, engkau dan saya. Karena di hadapan Allah kita semua manusia sama baiknya. Kita semua gambar dan rupa Allah. Tetapi kita semua juga sama buruknya. Engkau dan saya manusia berdosa. Ayat yang kita baca tadi, Petrus juga menyerukan pengakuan imannya. Ayat yang ke-34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Maka kita masuk di poin yang kedua. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah God of all nations. Dia Allah segala suku bangsa. Tetapi apa yang terjadi dalam praktek keseharian? Ada pandangan negatif, praktek-praktek negatif terhadap suku-suku tertentu. Perlakuan yang berbeda terhadap suku yang minoritas, suku yang berbeda. Ada perbudakan yang disangkut pautkan dengan warna kulit. Ada pembantaian suku bangsa tertentu yang dipicu oleh isu superioritas, prasangka superioritas suatu etnis. Saudaraku, tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu lebih tertarik untuk menekankan, memberikan perhatian kepada apa yang tampak di luar. Perbedaan-perbedaan apa yang kelihatan mata. Seperti warna kulit, rambut keriting atau lurus, perbedaan jenis bahasa. Mereka lupa bahwa manusia di satu sisi yang lain juga berbagi kesamaan-kesamaan. Dan ironisnya kesamaan-kesamaan ini mengambil porsi yang jauh lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa manusia antara satu suku dengan suku lainnya memiliki DNA yang sama. Dan kesamaan DNA ini mencapai 99,8%. Bahkan ada penelitian yang mengatakan 99,9%. Artinya apa? Perbedaan itu tidak sampai 0,5%. Dan kita ribut-ribut akan hal itu. Mari kita belajar menerima perbedaan yang ada. Mengasihi manusia ciptaan Tuhan. Nelson Mandela, seorang presiden di Afrika Selatan tetapi juga pejuang melawan isu rasisme di Afrika. Tidak seorang pun terlahir untuk membenci orang lain dikarenakan perbedaan warna kulit, latar belakang, atau agamanya.
Orang harus belajar untuk membenci. Dan jika mereka dapat belajar untuk membenci, mereka pasti dapat diajarkan untuk mencintai. Karena cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikannya. Bagaimana dengan hidup keseharian kita? Ingatkah kita bahwa Kristus mati di kayu salib adalah untuk meruntuhkan segala tembok pemisah yang ada? Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam Kristus perbedaan itu menjadi tidak berarti lagi. Loh, perbedaannya tetap ada, perbedaan itu ada. Tetapi dalam Kristus perbedaan yang ada itu menjadi tidak berarti lagi. Inilah anugerah yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Kita kembali diingatkan mengenai hasrat Allah yang besar akan keselamatan bangsa-bangsa. Bersikap diskriminatif hanya menunjukkan kedangkalan hati kita. Mari, jangan kita merendahkan sesama kita yang kepadanya Allah juga sudah memberikan anaknya untuk boleh mati di kayu salib. Kasih Kristus itu merangkul, meraih segala suku bangsa. Dan tidak peduli penampakan luarnya seperti apa. Dan Allah juga rindu untuk bekerja sama dengan gereja-gerejanya untuk boleh melaksanakan visi ini. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk setiap pokok doa yang dibagikan, mari dari rumah kita masing-masing kita boleh bersatu hati untuk boleh turut mendukung di dalam doa. Mari saat ini kita menengok ke kedalaman hati kita masing-masing. Adakah rasisme dalam tindakan kita keseharian? Selain itu, mari kita juga berdoa kiranya kita diberikan keberanian untuk boleh menyuarakan berita Injil, menyuarakan kebenaran firman. Dalam perjalanan, dalam sejarah panjang gereja,
Ada masa-masa di mana ketika pemimpin gereja menyatakan berita mengenai rasisme, orang Kristen menyatakan kebenaran mengenai rasisme, yang terjadi justru dia dimusuhi. Saya tidak tahu setelah saya menyampaikan mesbah doa ini apakah juga akan ada yang memusuhi saya. Tetapi satu hal, mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita diberikan pengertian yang benar, tapi juga keberanian untuk menyatakannya dengan bijak. Mari kita berdoa. Mari kita juga doakan domba-domba kecil Allah. Mungkin anak-anak dari Bapak Ibu sendiri di rumah, murid-murid sekolah minggu kita, ataupun anak-anak di gereja yang kita kenal. Karena sekarang isu rasisme pun terjadi di kalangan anak-anak kecil ini. Sedari kecil anak perlu mendapat satu pengenalan yang benar bagaimana Allah menciptakan mereka secara unik. Anak perlu mengenali keunikannya sendiri. Anak juga perlu melihat perbedaan yang ada pada orang lain, pada temannya, dan menemukan keindahan di sana. Mari kita doakan domba-domba kecil Allah ini. Mari kita berdoa untuk orang tua yang melakukan parenting kepada anak. Atau mungkin kita sendiri termasuk di dalamnya. Ini bukan soal parenting psikologis, tetapi lebih kepada parenting Injil. Injil apa yang sedang kita ajarkan kepada anak kita ketika dia melihat dirinya sendiri, ketika dia melihat teman-temannya. Atau bahkan ketika dia memilih pasangan hidup. Nilai-nilai apa yang akan kita ajarkan kepada anak kita? Mari kita berdoa agar setiap orang tua di gereja boleh melakukan parenting yang memang sesuai dengan kebenaran-kebenaran Alkitab kepada anak-anak. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus mendidik kami untuk boleh berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat Tuhan, Injil bukan soal kita hidup, mati, lalu masuk surga. Tetapi kita juga harus mengejawantahkan Injil itu di dalam kehidupan kita keseharian. Kiranya seusai dari mesbah doa ini, kita boleh mempunyai pengakuan iman seperti yang Petrus nyatakan. Bahwa kini aku mengerti, Allah bukanlah Allah yang membedakan orang. Semua orang dari segala suku bangsa yang taat
kepadanya, yang melakukan perintah-perintahnya, maka semua orang itu berkenan kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk jam-jam kami boleh berdoa, kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Kami rindu, kami punya satu pengakuan iman bahwa kami mau mengasihi sesama kami sama seperti Tuhan mengasihi segala suku bangsa. Dan saat ini kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan manusia dan segala suku bangsa, memberkati kita dan melindungi kita. Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.